Tuhan, kami mau bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Dan kalau kami masih boleh dipelihara, tetap sehat, tetap bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan, bahkan kami masih tetap boleh beribadah, kami rindu kasih karunia Tuhan terus menyertai kami. Dan kiranya hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan menuntun kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. COVID-19 Academy dengan subtema membangun atmosfer Kristus di tengah COVID-19. Mari kita sama-sama membaca Alkitab. Maksud saya Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang kedua terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau ditanyakan bisnis apa sih yang tidak pernah redup sekalipun mungkin menghadapi COVID-19? Kalau kita melihat ada 3 bisnis core yang mendasar yang tidak akan pernah redup. Yang pertama, bisnis tentang kesuksesan. Kenapa? Karena setiap orang pengen jadi sukses. Bahkan di dalam situasi yang saat ini orang sulit untuk berusaha, akan diberikan kiat-kiat bagaimana bisa tetap eksis, bahkan kemudian bisa berkembang dan survive. Bagaimana menemukan peluang-peluang yang baru di dalam situasi yang orang bilang di sini sedang sulit. Tetapi orang-orang sukses selalu punya visi untuk melihat ke depan dan melakukan yang bisa dilakukan untuk meraih kesuksesan. Bisnis yang kedua adalah bisnis bahagia tentunya. Orang ingin bahagia. Sepanjang hidupnya ingin bahagia. Dan di dalam kebahagiaannya, orang selalu berharap dia bisa nyaman. Karena itu banyak seminar-seminar yang mengajar bagaimana bahagia dan kemudian terapi ketawa supaya berbahagia. Kenapa? Karena dengan ketawa orang menjadi sehat. Dan dengan kemudian yoga-yoga kemudian membuat orang rileks dan kemudian ada pemulihan, kesembuhan dan orang menjadi bahagia. Dan bisnis itu tidak akan dikalahkan oleh COVID. Lalu yang ketiga adalah bisnis kesehatan. Wow, sangat booming seharusnya sekarang ini, rumah sakit full. Vitamin-vitamin laku dengan keras. Harusnya suplemen-suplemen dan segala hal yang berkaitan itu akan menjadi produk-produk yang dicari orang. Kenapa? Karena orang ingin sehat. Orang ingin tubuhnya kuat, tahan menghadapi virus COVID. Karena itu 3 bisnis ini adalah bisnis yang tetap laku. Bukan saja bisnis ini tetap laku, tetapi sesungguhnya setiap orang ingin menjadi orang yang sukses
menjadi orang yang bahagia, dan juga menjadi orang yang sehat. Itu impian setiap orang, itu harapan daripada setiap orang. Karena itu bisnis ini tidak akan dikalahkan oleh COVID. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kita coba melihat kondisi yang terjadi pada saat ini. Kondisi yang terjadi pada saat ini, kondisi bumi saat ini kita melihat karena COVID yang melanda di 112 negara lebih. Dan kemudian ada 11,8 juta orang yang terkena COVID. Dan untuk kita di Bali, ada kurang lebih 1.900 penderita COVID. Ini situasi kita. Tapi situasi bukan hanya orang sakit, tetapi kemudian orang-orang juga mengalami permasalahan di dalam finansial. Karyawan di PHK. Jangan pikir orang-orang kaya, jangan pikir pengusaha-pengusaha juga tidak bangkrut. Oh, mereka pusing. Kok bisa? Iya. Sebab mereka punya jaringan, ketika barang didistribusikan ke outlet, outlet tidak bisa bayar. Hotel yang dikirimi barang tidak bisa bayar ke distributor. Distributor dimintai uang oleh pabrik, harus menggaji karyawan. Mereka juga pusing. Dari lapisan yang paling bawah sesungguhnya sampai lapisan yang paling atas. Bahkan pemerintah pun mengalami kesulitan. Di dalam situasi yang seperti ini, sukses tadi, bahagia tadi menjadi hilang. Karena orang kemudian menjadi gagal, menjadi sedih, dan menjadi sakit. Sakit bahkan bukan karena COVID, tetapi karena terlalu cemas, karena terlalu khawatir, begitu takut, sehingga kemudian sedikit-sedikit berpikir kena COVID. Akhirnya imun tubuhnya turun, dan kemudian benar kena COVID. Inilah situasi yang sedang kita hadapi sekarang di dalam planet kita. Sehingga orang menjadi cemas, khawatir, dan cemas yang berkepanjangan di dalam hidup seseorang akan memunculkan hormon kortisol dan epinefrina. Dua hormon ini kalau terus-menerus diproduksi oleh manusia atau tubuh kita akan menimbulkan satu permasalahan. Yaitu yang pertama, kortisol membuat seseorang stres. Dan itu akan mengalami gangguan tidur, kemudian susah tidur. Dan kemudian berlanjut kepada tubuhnya lemah, rentan, tidak punya daya tahan yang cukup kuat. Imunnya menurun, mudah terinfeksi penyakit. Dan yang terakhir, gula darah naik. Itu kalau terus-menerus kita cemas, yang akan kita alami yang seperti itu. Dan yang dialami di dalam ekonomi mengaitkan kepada kesehatan kita, dan juga kita kehilangan kebahagiaan kita. Hormon epinefrina itu banyak orang mengalami asam lambung yang tinggi. Asam lambung yang tinggi yang bahaya adalah orang berpikir dia mah, tapi ternyata bisa menyerang jantung. Kenapa? Karena asam lambungnya naik, lalu menekan jantung, dan jantungnya sesak sehingga gagal kontraksi. Dan kemudian orang mengatakan dia gagal jantung. Padahal sumbernya adalah asam lambung. Karena itu, di dalam situasi yang seperti ini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih daripada Tuhan, seharusnya kita bisa membangun yang disebut dengan atmosfer Kristus di tengah COVID-19. Kenapa? Karena orang-orang yang kehilangan harapan itu, orang-orang yang hidupnya cemas itu terus tertekan, terus terbawa ke bawah, dan kemudian akhirnya mengalami hal-hal yang tadi sudah kita katakan. Itu sebabnya mereka kemudian mengatakan tidak ada lagi harapan. Dan seharusnya kita, orang yang memiliki harapan di dalam Tuhan, orang yang kemudian kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita percaya baik di dunia ini ataupun kalau Tuhan memanggil kita
kita akan mengalami damai sejahtera dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan. Bahkan sampai pada saat ini mungkin kita di dalam kesulitan, tetapi kita masih bisa tetap hidup, masih bisa tetap beraktivitas, masih tetap bisa makan. Itu cukup. Karena Jack Ma pun mengatakan, tidak perlu cuan, tidak perlu untung. Ketika bisa hidup saja, kita sudah untung. Bisa hidup saja, sudah bisa untung. Jadi, jangan kita merasa cemas lagi. Jangan kita merasa kemudian khawatir yang terus-menerus yang menguasai pikiran kita dan keinginan hati kita dan kemudian mengganggu tubuh kita. Karena itu, mari kita membangun atmosfer Kristus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan pengharapan. Kita dipanggil untuk membangun satu atmosfer Kristus yang penuh dengan pengharapan. Tahu apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi planet. Ada 5 lapisan, tapi yang paling dekat dengan bumi namanya troposfer. Lapisan ini adalah lapisan yang membatasi kita dengan lapisan yang ada di atasnya. Tahukah betapa berharganya lapisan atmosfer ini buat kita? Karena jikalau tidak ada lapisan troposfer ini, manusia akan mati. Di dalam lapisan ini terdiri dari kurang lebih 71% nitrogen. Nitrogen, kita kenal nitrogen buat pompa ban, ya, sebenarnya memang untuk mendinginkan. Tetapi nitrogen itu juga berfungsi untuk mengatur cuaca, panas dan dingin. Lalu ada kurang lebih 27% itu oksigen. Jadi nitrogen 71, 20% sekian itu oksigen. Dan itu melapisi bumi kita. Dan itulah yang disebut dengan atmosfer yang Tuhan katakan pada waktu penciptaan. Maka dibuatlah cakrawala. Itu terjadi pada hari yang kedua Tuhan menciptakannya. Cakrawala. Bisa dibayangkan kalau tidak ada oksigen, apakah ada yang hidup? Tidak ada, bukan? Kita akan mati semua. Kalau tidak ada nitrogen, cuaca itu akan panas-panas sekali dan kita pun tidak bisa hidup dan dingin-dingin sekali. Tuhan menciptakannya luar biasa. Begitu pentingnya nitrogen dan oksigen yang merupakan atmosfer itu. Dan kalau tidak ada dua zat itu, sesungguhnya dunia akan gelap gulita. Bukan saja mati karena tidak ada terang, tetapi dunia akan gelap gulita. Itu berarti semua kita akan tidak ada. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan atmosfer yang luar biasa untuk melindungi bumi dan semua ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Itu berarti begitu pentingnya kita itu berada di dalam dunia ini karena kita harus berfungsi sebagai garam dan terang seperti atmosfer itu. Kalau kita bisa melihat betapa pentingnya atmosfer ini, cakrawala yang Tuhan ciptakan ini, maka kita juga sesungguhnya bisa melihat bahwa garam dan terang itu penting. Kenapa? Karena tanpa garam dan terang, tanpa terang dunia mati. Allah memanggil kita untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Ketika kita harus menjadi garam dan terang di dalam dunia ini, garam itu berfungsi seperti apa? Menghancurkan bakteri. sehingga kemudian terjadi kehidupan yang lebih baik.
Coba kita melihat segala kotoran lari ke laut. Dan di laut dengan garam yang Tuhan ciptakan. Samudra yang terdiri dari 78% lautan bumi ini. Tuhan menghancurkan semua zat-zat. Dan kemudian itulah semua tidak ada lagi yang berbau. Dan kemudian karena itulah kita bisa hidup dengan tenang. Mari kita coba melihat apa sih yang dimaksud dengan pengertian membangun atmosfer Kristus. Membangun atmosfer Kristus adalah proses menyeleksi dan memasukkan hal yang benar dan membangun. Jadi ada satu proses seleksi dan kemudian masukkan. Apa yang dimasukkan? Hal yang benar, hal-hal yang membangun. Dimasukkan ke mana? Ke pikiran kita dan keinginan kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki harapan dan kemudian memiliki damai sejahtera. Dan kita juga bisa merasakan kasih daripada Tuhan. Jadi tujuan daripada membangun atmosfer Kristus adalah orang memiliki harapan, memiliki damai, dan memiliki kasih di dalam Kristus Yesus. Dan itu menjadi tugas kita bersama. Kalau kita berbicara di sini ngomong proses, berarti sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang harus kemudian memang dijalankan oleh kita dan butuh waktu untuk melakukannya. Mari kita coba melihat bagaimana prosesnya. Prosesnya itu sesungguhnya seperti ini. Di dalam proses ini kita melihat ada pikiran dan ada keinginan. Ada pikiran dan keinginan dan kemudian pikiran dan keinginan yang utama itu mengeluarkan perkataan dan kemudian tindakan. Perkataan dan tindakan tidak mungkin ada kalau tidak masuk di dalam pikiran. Pikiran di dalam logika kita ada di otak kiri kita. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar dan suprasadar. Yang harus ditanamkan, apa yang harus ditanamkan? Ada kebenaran-kebenaran yang harus ditanamkan di dalam bagian itu. Di sana dikatakan yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita masukkan pikiran bersukacitalah senantiasa dan kita menginginkan itu, maka kemudian keluar di dalam perkataan kita, maka kita senang, kita gembira. Dan kemudian tindakannya juga keluar gembira. Itulah yang sebenarnya terjadi, begitu juga dengan yang lainnya. Jadi yang harus kita masukkan, cara kita mengontrol adalah masukkan hal yang benar dan yang membangun. Kalau tidak, jangan dimasukkan. Itu cara mengontrol supaya tidak sampai akhirnya kita cemas dan kita khawatir. Titiknya adalah jangan masukkan ke dalam pikiran dan jangan pernah menginginkan. Tetapi tolaklah itu. Ketika kita mampu menolaknya, maka kita sudah masuk ke dalam titik di mana kita bisa membangun atmosfer Kristus. Ketika kita bisa memasukkan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dan kemudian memang harus diperjuangkan. Dan itu dilakukan terus menerus dan punya inisiatif sendiri. Dan kalau itu dilakukan, kita akan menghasilkan hormon dose. Bukan dosa ya, tapi dose. D-O-S-E. Apa itu? Dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Dan hormon-hormon ini akan membuat kita menjadi sehat. Kenapa? Karena hormon ini diproduksi ketika kita senang, ketika kita berjemur, ketika kita berolahraga, ketika kita rileks, dan hormon ini meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hormon ini membuat orang bersukacita. Hormon ini muncul kreativitas di dalam hidupnya. Mari kita ciptakan atmosfer Kristus dimanapun kita berada. Karena dengan demikian kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang saat ini tidak berpengharapan. Bukan saja karena COVID, tetapi bahkan mungkin perang karena keributan antara China dan Amerika di Laut Cina Selatan sudah terjadi. Mereka latihan tetapi saling mengawasi. Dan kemudian China ribut bukan saja dengan Amerika, tetapi Kanada, Eropa, Australia, bahkan Indonesia berkaitan dengan Laut Natuna. Pengharapan kita satu di semuanya itu. Mari kita
membangun atmosfer Kristus, sehingga kemudian muncul sukacita, damai sejahtera. Amin. Tuhan, ini kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang boleh membangun atmosfer Kristus di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah saudara kami seiman, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kami bisa menghadirkan harapan, damai sejahtera, dan kasih yang daripada Tuhan. Yang nyata, yang orang lain juga boleh alami. Kami boleh berbagi, kami boleh memberi apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.